Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Agus Haris. Saya kelas PBSI 3A. Saya di sini untuk memenuhi UAS Psikolinguistik yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nina Hasanah MPD. Materi yang saya akan presentasikan adalah tentang memori, pikiran, dan bahasa. Memori merupakan bagian integral dari eksistensi yang memiliki kemampuan untuk menerima dan menyimpan informasi. Sekilas tentang kajian memori. Abad ke-19, studi tentang memori kebanyakan dilakukan oleh para ahli filsafat. Abad ke-20, secara gradual, fokus penelitian beralih ke studi yang sifatnya eksperimental. Socrates menyatakan bahwa manusia memiliki bekal kodrati waktu lahir. Orang bertanya, bagaimana informasi itu disimpan? Para ahli menjawab dengan 3 cara. Yang pertama, introspeksi. Yang kedua, analisis yang logis. Yang ketiga, argumentasi. Yang pertama, introspeksi. Introspeksi di sini adalah mengolah perilaku dengan melihat keadaan dan informasi yang didapat dari lingkungan sekitar yang akan menghasilkan sikap. Yang kedua, analisis yang logis. Analisis yang logis adalah menyatukan fakta dari sebuah keadaan dengan informasi yang didapat, apakah ada persamaan atau tidak. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah pendapat atau pemikiran berupa lisan atau tulisan yang dihasilkan dari introspeksi dan analisis yang logis. Pada abad ke-19, ilmu eksperimental di bidang fisika dan kimia yang berkecimpung di bidang perilaku dan minda berhasil membawa studi tentang memori ke laboratorium yang dikenal dengan kelompok psikolog eksperimental Hermann Ebbinghaus 1850 sampai 1909 Jerman. Hasil penelitian antara lain: 1. Memori hidup singkat. 2. Memori hidup lama. Yang pertama, memori hidup singkat. Informasi yang diterima diolah lalu dibuang kembali karena informasi tersebut tidak terlalu penting. Kedua, memori hidup lama. Informasi yang diterima diolah lalu disimpan karena informasi tersebut penting. Pada abad ke-20, psikolog Rusia Ivan Pavlov dengan teori eksperimennya menyatakan bahwa binatang juga bisa menyimpan informasi pada memori. Di mana memori itu disimpan? Carl Leslie 1890 sampai 1958 Universitas Harvard melakukan penelitian terhadap tikus yang menghasilkan pendapat bahwa memori tidak berada pada satu titik atau daerah tertentu di otak. Banyak bagian otak yang terlibat. Donald Hope, Universitas McGill, menyatakan bagian-bagian dalam otak memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk menopang penyimpanan memori secara utuh. Wilder Penfield menyatakan bahwa lobe temporal merupakan daerah di mana memori disimpan pada otak manusia. Macam-macam memori. Penfield and Robert
1959.2 sampai 230 menyatakan ada 3 jenis memori. 1. Memori pengalaman, 2. Memori konseptual, dan 3. Memori kata. 1. Memori pengalaman. Memori pengalaman adalah memori yang berkaitan dengan ihwal-ihwal di masa lalu. Makin bermakna suatu pengalaman, makin lama memori itu tersimpan dan diingat. Yang kedua adalah memori konseptual. Memori konseptual adalah memori yang dipakai untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Dan yang ketiga adalah memori kata. Memori kata adalah memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi dari konsep tersebut. Square and Kendall 1999 mengemukakan 2 pendapat. Yang pertama, non-deklaratif. Yang kedua, deklaratif. Yang pertama, non-deklaratif. Memori non-deklaratif berasal dari pengalaman yang berwujud dalam bentuk perilaku, bukan rekoleksi dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, deklaratif. Memori deklaratif bentuknya berupa musik, peristiwa, fakta, kata, muka, dan segala bentuk pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan. Memori tersebut ditentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama, faktor unsur keseringan. Yang kedua, faktor relevansi. Yang ketiga, faktor signifikasi. Yang keempat, faktor gladikotor. Yang kelima, faktor keteraturan. Clark and Clark 1977 menyatakan memori dipakai dan dibentuk melalui 3 tahap. Yang pertama, input, menerima informasi lisan atau tulisan. Yang kedua, menyimpan informasi pada memori pendek. Yang ketiga, output, merekognisi dan record, menjawab sesuatu yang diterima dan apa yang telah dilihat atau dirasa. Memori dan hafalan. Hafalan adalah memori yang berbeda bentuk. Bedanya bentuk hafalan dengan memori adalah: 1. Memori tidak memerlukan adanya usaha khusus untuk memperoleh informasi. 2. Hafalan memerlukan adanya usaha khusus untuk memperoleh informasi. Proposisi dalam memori. Pada pernyataan sebelumnya, bahwa yang disimpan pada memori bukanlah kata, tetapi makna. Georgia Miller 1963 tentang mudah tidaknya makna suatu kata dipahami, yang membuatnya berpendapat bahwa jumlah deliversi pada suatu kalimat yang membuat kalimat itu mudah dipahami atau tidak. Pikiran dan bahasa. Filosof Miller 1887 berpendapat bahwa bahasa dan pemikiran tidak dapat dipisahkan. Pandangan atau hipotesis yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir dirujuk dengan nama hipotesis relevansi linguistik. Boas memberikan argumen yang mendukung hipotesis. Yang pertama, bahasa mengklasifikasi pengalaman. Yang kedua, bahasa yang berbeda-beda mengklasifikasi pengalaman dengan cara yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, fenomena linguistik. Selanjutnya adalah simpulan dari materi yang saya jelaskan.
Pikiran dan bahasa saling mempengaruhi karena tanpa berpikir terlebih dahulu, bahasa tidak akan keluar dengan utuh berbentuk ujaran untuk menghasilkan kata yang bermakna. Memori menyimpan informasi dan menyaring informasi tersebut, apakah penting atau tidak. Informasi yang tersimpan dalam memori lalu ditransfer oleh pikiran, diolah dan dicerna yang akhirnya menghasilkan ujaran atau bahasa. Memori, pikiran, dan bahasa saling mempengaruhi dan saling membutuhkan satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing saya dalam mata kuliah psikolinguistik. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.